Bapak Ibu semuanya, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pada sore hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Taala dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif SMP Negeri Dayo hari ini. Dan ini merupakan tugas saya dalam pendidikan calon guru penggerak rekognisi penyesuaian, dan sekaligus dengan diintegrasikan kegiatan Kombel Garda SMP Negeri Dayo. Bapak Ibu semuanya, sebelum mengawali kegiatan hari ini kita akan ice breaking dulu. Boleh silakan berdiri Bapak Ibu. Oke, perintahnya adalah seperti ini. Dimulai dari Bapak Jeffrey Rompas untuk bisa menyebutkan kata yang saya awali dengan kata mata-mata, lanjutkan dengan nama binatang, kemudian saling over kepada Ibu Dina sampai kepada Ibu Yuni. Persilakan Pak Jeffrey. Mata-mata kelinci. Oke, mata kelinci. Mata ikan, ya lanjut. Mata-mata sapi. Mata buaya. Mata ikan. Mata-mata kendong. Oke. Oh ini mata ayam. Dan kembali kepada Pak Hesti. Mata apa Pak Hesti? Mata-mata nyamuk. Mata nyamuk. Oke. Ya, ada yang Oke, silakan. Terima kasih Bapak Ibu sudah speaking hari ini. Lanjut ke materi kita hari ini. Setelah speaking ada dua tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam diseminasi ini, yaitu yang pertama, terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya positif. Kedua adalah terbentuknya karakter disiplin yang kuat, menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui pembiasaan positif. Dua hal ini yang akan kita capai pada sore hari ini. Dan untuk bisa mencapai tujuan tadi, maka kita membutuhkan yang namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini saya tuliskan, tapi bukan berarti paten. Bisa saja Bapak Ibu lanjutkan, atau mungkin ada usul di sini. Yang pertama saya tuliskan di sini adalah seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jika ada pendapat dari Bapak Ibu, dipersilakan. Kedua adalah pemikiran terbuka dan saling menghormati. Ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Kelima, berpartisipasi penuh. Dan keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Masih ada yang perlu ditambahkan nantinya atau sudah pas? Jaga kebersihan. Oke, menjaga kebersihan. Nanti sebentar ditambahkan menjaga kebersihan. Walaupun kita hari ini di meja belum ada snacknya ya. Snacknya sebentar malam. Lanjut, budaya positif. Nah di sini mungkin bukan hal yang lumrah lagi. Bapak Ibu sudah sering mendengar budaya positif. Di sini juga ada beberapa uraian bahwa budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi di sini ada keyakinan universal. Keyakinan yang mana? Yaitu keyakinan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Di situ ada nilai-nilai yang ada terkait dengan keyakinan universal. Kemudian budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah, juga orang tua murid, dan jika terlaksana dengan baik maka akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid, dan akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang dimaksud nilai-nilai universal itu adalah nilai-nilai yang ada dalam profil pelajar Pancasila yang ada beberapa dimensi. Lanjut, konsep dasar modul 1.4 budaya positif. Jadi ini Bapak Ibu, budaya positif adalah modul dalam diklat calon guru penggerak, yaitu modul keempat. Dalam modul 1 dengan subindikator 1.4 budaya positif. Dan hari ini yang akan kita bahas ada sekitar 7 perubahan paradigma baru, disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi, perilaku manusia, kemudian posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah ini
7 ini Bapak Ibu bukan diuraikan karena di sini saya bukan memberikan materi secara umum, tetapi saya hanya memberikan sekilas dan dilanjutkan dengan berbagi praktik baik, itu yang namanya diseminasi. Lanjut, mulai dari pertama tadi perubahan paradigma baru. Kenapa ada budaya positif? Ini ada penjelasan dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Pada stimulus respon kebutuhan semua orang sama. Kebutuhan apa saja sebentar akan diuraikan Bapak Ibu. Semua orang melihat hal-hal yang sama dan guru mencoba mengubah murid agar berpandangan sama dengan guru. Jadi cara murid itu, guru itu berharap untuk bagaimana kita baik menurut kita, baik juga menurut mereka. Tapi bukan berarti kita harus paksakan, maksudnya di situ. Perilaku buruk siswa dilihat sebagai sebuah kesalahan. Guru bisa mengontrol murid dan model berpikir menang kalah. Dalam arti mungkin murid dalam sisi lain mereka merasa menang, tapi belum tentu karena suatu kelak mereka akan menemukan kesalahan mereka sendiri dengan kontrolnya kita sebagai seorang guru. Dan untuk teori kontrol, kebutuhan semua orang tidak sama. Semua orang memiliki gambaran berbeda. Guru berusaha memahami pandangan murid, perilaku buruk murid memiliki tujuan. Guru tidak bisa mengontrol murid dan model berpikir menang, kemudian perubahan paradigma baru. Ini semua apa sih kalimat-kalimat yang dimaksud di sini? Sebentar akan Bapak Ibu pahami ketika kita mengikuti materi sesi demi sesi. Kemudian kedua ada disiplin positif. Nah, di sini ada disiplin positif yang cenderung diartikan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Mungkin orang bikin buru-buru, bikin tangan harus ada disiplin positif. Tanpa orang tahu, terkadang yang kita buat adalah memaksakan kehendak kita supaya sama dengan kemauan kita. Padahal dalam pendidikan KHD bukan seperti itu. Kecenderungan tersebut haruslah diubah. Sebagai pendidik, kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang berasal dari dalam diri anak sendiri, yang kita kenal dengan motivasi intrinsik, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu dengan nilai-nilai kebajikan. Sekali lagi, nilai kebajikan yang ada di profil belajar Pancasila, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan ataupun menghindar dari rasa tidak aman. Kalimat-kalimat ini mungkin Bapak Ibu rasa asing bagi Bapak Ibu, sebentar kita akan pahami lagi pada pendalaman materi selanjutnya. Kebutuhan dasar manusia. Nah, ini Bapak Ibu ada 5 kebutuhan dasar manusia dan kita pasti punya kebutuhan yang sama. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Kedua kebutuhan cinta dan kasih sayang. Semua orang suka cinta dan kasih sayang kan? Berikut murid ingin diterima dan dihargai. Kebutuhan penguasaannya itu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan kebebasannya itu kebutuhan akan pilihan, dan kebutuhan kesenangan yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Nah, ini berdasarkan kebutuhan ini maka seseorang itu akan berperilaku seperti kita juga. Kita akan berperilaku karena untuk memenuhi kebutuhan kita. Begitu juga siswa. Berikut, apa sih yang mendorong kita sehingga kita melakukan untuk bisa mencapai kebutuhan tadi? Maka ini ada tergolong atas 3, motivasi perilaku manusia. Sebenarnya ini ada dalam modul itu ada video tapi tidak saya tampilkan, nanti waktunya mungkin sungguh melebihi, jadi video cuma sebagian. Ada yang pertama adalah motivasi kenapa manusia itu berperilaku. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini dicontohkan murid. Murid bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi eksternal. Dia mengikuti karena dia takut, bukan karena motivasi dia sendiri. Makanya timbul pertanyaan, apa yang kalau kita nak mau bikin, kalau seandainya saya tidak buat, apa yang akan terjadi? Saya akan diberi apa? Saya akan dihukum atau di apa? Kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini terkait dengan kemarin perpisahan kelas ya. Kita ada pro dan kontra terkait dengan terbaik 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada, saya ingat dengan materi ini, makanya saya juga agak tidak terlalu setuju juga. Ini murid bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya?
Hal tersebut merupakan motivasi eksternal juga. Yang ketiga, untuk murid, orang yang mereka ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi eksternal. Yang kita kira harap di sini Bapak Ibu sebagai kita guru, kita mohon anak-anak dan berharap anak-anak kita pada poin 1, 2, atau 3. Anak-anak melakukan pada poin yang mana? Kita berharap, kita kan guru, kita berharap pada poin 1 kah, kedua kah, atau yang ketiga? Yang ketiga, mereka melakukan karena apa? Menghargai diri mereka sendiri, dan untuk apa? Menanamkan nilai-nilai kebajikan tadi. Jadi ada 3. Nah, motivasi yang dimaksud di sini tadi ada motivasi eksternal dan internal. Ini motivasi ada 2, di motivasi eksternal. Mau jelaskan lagi? Oke, motivasi eksternal karena sudah terlalu berapa lihat nih Pak. Berikut motivasi dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan untuk tujuan tertentu. Mungkin ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jadi tidak bisa lagi digugat, ini memang kamus yang bercerita. Lanjut, motivasi eksternal, murid melakukan kedisiplinan dikarenakan takut, menghindari dari hukuman, atau pengharapan akan bentuk penghargaan. Sampai anak-anak ada nggak begitu? Orang taat peraturan sekolah karena takut dihukum, kemudian supaya mendapat pujian ataupun penghargaan. Tentu orang guru tidak berharap seperti itu. Yang orang harapkan ada pada motivasi internal. Murid melakukan kedisiplinan dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, dalam artian menghargai diri, nilai dan kebajikan diri sendiri. Jadi menghargai diri sendiri sampai dia melakukannya. Konsep disiplin dan pendekatan restitusi. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai guru pasti kemarin sudah sosialisasi tentang kegiatan pada rapat komite, ada kegiatan peraturan akademik sekolah kita. Nah, walaupun sudah disepakati, tetap juga ada yang terjadi. Maka untuk bisa mengatasi, maka kita gunakan yang namanya untuk bisa menanamkan konsep disiplin pada anak-anak, maka dapat kita lakukan dengan cara pendekatan restitusi. Apa itu restitusi? Bapak juga bertanya, saya bertanya. Ini jawabannya adalah restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini sudah dipraktekkan oleh Bapak Jeffrey Rompas, saya tahu. Makanya Bapak Ibu terkadang teman, Pak Jeffrey, ini anak selalu bakal lain. Kenapa Pak Jeffrey cuma ada ketawa-ketawa akan? Ternyata yang dia terapkan adalah langkah-langkah restitusi. Anak menemukan solusi sendiri terhadap kesalahannya. Maka jangan heran ya Bapak Ibu, kemarin saya sempat bilang, ini anak-anak bak pilih-pilih guru. Ternyata salah satu yang diterapkan Pak Jeffrey ini adalah pendekatan restitusi, rahasia terbongkar. Pendekatan restitusi. Ketika anak-anak bermasalah, maka dia lakukan langkah-langkah. Ciri-ciri restitusi itu bagaimana? Bagaimana mendisiplinkan siswa dengan pendekatan restitusi? Ini menguatkan dan fokus pada solusi. Jangan orang yang kasih solusi, biarkan anak-anak sendiri yang memberi solusi atas kesalahannya. Kedua, fokus pada karakter bukan pada tindakan. Ketiga, bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tawaran bukan paksaan, dan memperbaiki hubungan menuntun untuk melihat kedalaman diri. Ini ciri-ciri restitusi. Langkahnya seperti apa? Ini ada contoh kasus. Ini Bapak Ibu, ini karena saya harus video, maka ini saya ambil siswa kita. Contoh kasus adalah siswa menggunakan jilbab tidak sesuai dengan aturan sekolah kemarin sama Ibu Yuni.
Seorang siswa yang bernama Regina kemarin dilaporkan tidak menggunakan jilbab berwarna putih, tapi berwarna hitam. Hal ini membuat wali kelas Regina mengundang Regina di ruang guru. Kasus pertama. Kasus kedua, Eden membuat keributan di ruang kelas sebelum pembelajaran jam pertama dimulai. Hal ini dipicu pekerjaan rumah yang dibuatnya semalam ditiru oleh temannya tanpa meminta izin padanya. Ini yang membuat Eden marah sambil berkata kasar pada temannya hingga mengganggu teman-teman lainnya yang sedang belajar. Dua kasus ini ya Bapak Ibu. Oke, silakan lanjut. Ini mungkin prosesnya, silakan. Sesuai peraturan sekolah di Universitas Kalian. Apa yang dilakukan itu adalah kita sebagai manusia itu dari di setiap tindakan ada alasannya. Mau alasan tidak sesuai menarik terus mengikuti dari bapak kita cuma satu, tidak ada cadangan seperti itu. Untuk bisa menyelesaikan terkait dengan pelanggaran Regina dalam hal yang tidak sesuai dan nanti Regina digunakan lagi terkait dengan yang dan masih ingat nggak ya? Nilai-nilai eksperimentasinya yang sudah kedisiplinan. Ada nggak yang memperbaiki ataupun menyelesaikan masalah agar tidak terulang? Ada. Seperti apa ini? Nanti setelah masalah kita juga terus minta orang tua untuk orang tuanya bisa membantu ya. Jadi solusinya Regina adalah setelah pulang dan ini bisa ditemukan diskusi ya orang tua untuk bisa memberikan sampai jawab dan mengajukan. Berarti Regina kedepannya ingin menjadi lebih baik lagi dan ingin melakukan hal yang tidak sesuai dengan apa yang sudah terima kasih solusinya sudah didapat dan mulai besok ya Sekarang ibu di ruang guru sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Regina Maulid dari Pacitan. Karena saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena dengan Ibu saya dapat menyelesaikan masalah saya dan dari berdiskusi saya mendapatkan pelajaran bahwa kedisiplinan itu sangat penting untuk diri saya sendiri dan membuat saya lebih bertanggung jawab. Sekali lagi terima kasih untuk guru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. Eden kasusnya adalah membuat keributan di kelas. Gimana kabar pagi ini? Ya, pagi ini Ibu udah tahu nggak? Tahu, dan saya berkata Eden merasa bersalah. Rasanya bagus juga.
Jadi Ibu Desa Saya untuk salah tidak semuanya harus dengan jalan kekerasan. Apa yang akan dilakukan itu mempunyai tujuan. Sebenarnya adalah perlakuan berbagai Ibu pegang masuk, mari kami. jadi itu membuat perintah. Tapi perlu diingat bahwa tadi lagi bilang harus berbicara walaupun itu ada latar belakang yang menyebabkan itu ingat keyakinan dan kesepakatan keyakinan kelas itu di poin mana yang itu terlambat sekali terus misalnya ya terkait nah dari masalah tadi ada nggak solusi bagi adik itu bisa menyelesaikan masalah? Terima kasih solusi yang pas. Depannya Eden nanti akan menjadi orang yang baik, tepat, orang baik. Sekali lagi, dan pulang dan mulai menemukan solusinya dan mulai kapan dia dilakukan. Terima kasih dia sudah hadir di sini dan sudah memberikan solusi terhadap masalah ini. Silakan kembali ke kelas dan menonton. Saya saya mengucapkan terima kasih kepada guru karena sudah mengajak saya berdiskusi mengenai kelas. Dan dari sisi ini saya dapat belajar menyelesaikan masalah bukan hanya dan kekerasan menjelaskan sepertinya untuk menyelesaikan masalah. Sekali lagi terima kasih kepada guru dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dapat tahu capcut bekerja. Bapak Ibu semuanya itu adalah langkah-langkah restitusi atau langkah-langkah untuk bisa kita lakukan ketika anak-anak mendapatkan masalah. Tadi langkah pertama ada validasi tindakan, dalam artian ketika anak-anak itu kita undang maka kita tanyakan maksud diundang itu apa, apakah dia tahu, kemudian masalahnya apa, validasi tindakan, kenapa kau berbuat, kita tanya. Kemudian di situ akan ada latar belakang yang akan dia laksanakan. Kedua adalah setelah menstabilkan identitas, validasi tindakan, kita menanyakan terkait dengan tindakan dia lakukan, apakah menurut dia itu benar atau salah. Ketika dia menjawab ini, kemudian kita masuk ke langkah yang ketiga. Langkah ketiga itu adalah apa? Keyakinan. Kita kembali ke keyakinan kelas yang Bapak Ibu buat. Makanya untuk keyakinan kelas di setiap kelas itu penting, harus dibuat. Kemarin kelas 9 sudah ada keyakinan kelas 7 sudah dibuat oleh Ibu Yuni, kelas 7A, 7B sudah dibuat oleh Ibu siapa ya 7B? Sudah dibuat juga keyakinan kelasnya Ibu Diana yang buat kayaknya, karena saya lihat ada yang ditempel, yang belum adalah kelas 8 dan kelas 8 kemarin alhamdulillah bisa dibuat keyakinan kelasnya melalui proses yang saya tampilkan. Berikut ini kasus, terkait dengan kasus juga murid datang terlambat ke sekolah. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Hukuman berarti murid disuruh berdiri di depan kelas, guru marah-marah ke murid, kemudian disuruh menulis saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Berarti selama pembelajaran dia tidak belajar. Itu berarti tergolong hukuman. Saya kemarin sebelum mendapat materi saya juga sering buat hukuman. Kamu berdiri di bendera sana kau hormat. Kalau ibu bilang turun baru turun itu tangan. Ternyata itu ketika kita belajar terkait dengan pendidikan filosofi Ki Hajar Dewantara itu tidak dibenarkan. Kemudian konsekuensi adalah guru tegas dan murid menghormati peraturan.
Konsekuensi ini bisa berlaku kepada siswa ketika kita punya kesepakatan. Orang peraturan sekolah kesepakatan di orang tua kan, makanya ketika orang menerapkan konsekuensinya, jadi bukan cerita hukuman ya. Ketika telah menerapkan konsekuensinya berdasarkan kesepakatan. Begitu juga dengan yang ada di dalam kelas. Ketika kelas kita ada kesepakatan kelas, maka mereka akan tahu konsekuensinya. Mereka tidak akan melawan. Kalaupun ada melawan, maka memang butuh pendampingan lebih. Ketiga adalah restitusi. Belum selesai. Restitusi guru menanyai kemudian keyakinan kelas yang telah disepakati. Biasa kalau di kelas itu ada kejadian, kita kembalikan ke kesepakatan. Keyakinan kita tanyakan. Keyakinan kan dibuat oleh siswa, maka mereka yang melaksanakan keyakinan yang mereka buat. Karena keyakinan itu mereka rasa itu adalah sesuatu hal yang baik menurut mereka di kelas. Lanjut Pak. Kemudian 5 posisi kontrol guru. Nah tadi kita menyelesaikan masalah ini, kita kembali ke kita sebagai seorang guru. Sebelum ini dimulai, Bapak Ibu silakan berdiri. Mungkin ada yang tidak ada pasangan, berarti tidak ada yang dia genggam. Ibu ini udah apa saja? Pasangan. Karena ibu ini tidak ada pasangan. Oke Bapak Ibu. Jadi ceritanya adalah seperti ini. Kita akan tahu posisi kontrol. Posisi kontrol itu pengertiannya bagaimana sebelum dilanjutkan. Silakan Pak Jeffrey, kemudian pasangannya masing-masing, Pak Jeffrey, kemudian Ibu Ardayanti, Pak Marki, Ibu Diana dan Ibu Wahyuni. Silakan menggenggam tangan keras-keras, genggam, jangan sampai buka. Satu. Kuat. Oke, temannya silakan buka sekuat tenaga juga, silakan. Buka sampai buka-buka dari tangan. Bagaimana cara kalian supaya itu DP tangan terbuka? Silakan, mau tuju, mau rayu, mau apa? Yang jelas jangan dan terserah mau dibuka atau tidak terserah Bapak Ibu semua. Tembak itu barang. Oke, yang jelas jangan itu mau dibuka dan tidak tergantung Bapak Ibu mau buka, mau buka atau enggak. Yang jelas yang satunya berusaha untuk membuka. Bagaimanapun caranya, mau dia pakai kekerasan, mau dia rayu, buka sayangnya, buka terserah. Yang jelas bisa. Oke, saya sampai 10 ya. 1, 2. Kamu punya sudah terbuka? Pak punya? Siapa punya terbuka ya? Berusaha dibuka, terbuka juga. Oke, lanjut. Silakan Bapak Ibu. Yang tidak terbuka cuma siapa? Oh iya, satu yang belum sempat terbuka di walaupun dirayu di apa tidak terbuka. Oke, silakan Bapak Ibu. Nah nanti saya akan tanya Bapak Ibu ya. Silakan poin yang pertama yang saya tanyakan adalah Pak Bedi. Pak Bedi posisi membuka atau membuka? Silakan. Bagaimana perasaan Bapak? Apa tujuan membuka tangan? Apa pemahaman? Karena kalau kembali ke posisi kontrol. Satu menutup, dia membuka. Tadi terbuka enggak Pak? Terbuka. Terbuka. Oke. Dengan cara apa Pak bisa membuka genggaman tangan? Di luar kesadaran. Bercanda, jadi akhirnya ya tanpa sadar mungkin. Oke. Lanjut. Siapa lagi yang berpasangan? Kita buka dulu. Yang terakhir betul. Yang terbuka siapa punya? Kita buka. Oke. Yang enggak yang tak enggak. Bagaimana sampai kau bisa membuka genggaman tadi? Ini tak buka? Itu boleh. Kan tak buka. Tak buka tangan itu. Bagaimana? Karena dia barayu gitu. Jadi sampai buka-buka masih dia barayu. Ibu hilang. Bagaimana cara ibu hilang sampai terbuka genggaman?
cara supaya bisa terbuka lewat jari tangan. Jadi tangannya dimasukkan terus agak ditekan supaya jari-jarinya terbuka. Apa sudah? Kayak ini pemaksaan. Oke, bagus. Lanjut ke yang Ayo. ini sudah pasangan ini. Belum. Silakan Ega. Ya, bisa alasan. Alasan kenapa sampai Dia berikan alasan. Ega so dengan kekuatan yang sama. Tambah lagi sana. Gitu dari Kan masih nanti bangun masih sempat ini segini. terakhir yang masih tergendam sampai terakhir waktu terakhir masih tetap tertutup, tidak sempat dibuka oleh cewek cantik. Oke, terima kasih Bu ya. Ini adalah alasannya kenapa saya tak mempertahankan diri, kenapa saya tidak membuka lingkaran saya walaupun sudah dirayu, walaupun terus sama-sama si jomblo, tetap tidak mau buka. Ada alasannya, kenapa saya tidak bisa buka, karena ini berhubungan dengan kinerja saya sebentar. Alasannya, jangan sampai sesuatu yang ada rahasia antara saya dengan pimpinan atau dengan bawahan, saya harus pertahankan dengan sampai saya umbar keluar. Jadi saya pertahankan posisi saya. Itu maksudnya kalau ukuran saya sih sebagai posisi kontrol saya harus pertahankan. Artinya jangan sampai ada rahasia yang harus ditutupi, jangan sampai keluar. Makanya saya tidak mau untuk siapapun merayu saya. Gitu. Terima kasih. Oke, silakan Bapak Ibu duduk. Hari ini adalah permainan tetapi penuh makna. Kenapa? Itu mencontohkan bahwa yang mengontrol diri kita adalah diri sendiri. Orang yang mengontrol terlampau diri. Mau torong mau buka itu genggaman yang tidak tergantung Tuhan. Siapapun yang meraih Hari ini terlambat lagi, gunakan prospek hitam lagi. Kau tahu nggak aturan di sekolah? Kalau tahu kenapa kau gunakan berulang-ulang? Kau ini sudah terlambat masih menggunakan kata-kata yang tidak bagus itu dengar. Silakan kau keliling lapangan 2 kali. Silakan keluarkan tugas saya di atas meja. Afif, apakah mengerjakan tugas? Coba kau jelaskan kenapa tidak mengerjakan tugas. Oh, Afif, membantu orang tua itu boleh, tapi perlu diingat kewajiban kamu adalah belajar. Mau jadi apa nanti kalau ke depannya? Kasihan orang tua kamu, susah-susah menyekolahkan kamu agar kamu menjadi anak pintar, tapi tugas saja tidak mau kerjakan. Oh iya, sebentar ya, jangan istirahat, kamu kerjakan, janji sama ibu. Silakan. Daisy sudah 1 bulan ibu lihat kau tidak menggunakan pakaian olahraga dan tidak ikut praktek pinjas di luar. Iya Bu. Iya, kau salah. Ya harus itu. Nah, silakan nanti Daisy menghadap pada guru mata pelajaran pinjas sekarang. Iya, silakan. Aira, kenapa kau telat ini? Soalnya dari jalan macet itu alasannya. Besok jangan terlambat lagi ya. Ibu akan bangga atas senang Aira cantik, Aira pintar, tidak terlambat besok hari. Bisa kan besok hari tidak terlambat? Oke. Terus mudah-mudahan besok dimudahkan dan datang ke sekolah tepat waktu ya. Silakan Aira. Aira, Pak Aira terlambat. Maaf Bu, soalnya saya harus mengantar ke ibu ke warung. Oh, seperti itu ya. Tapi belum ingat, sekolah ini kan punya aturan Aira. Aira ingat nggak dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati?
Keyakinan kelas yang mana yang sudah Aira lakukan? Kedisiplinan seperti Aira sadari ya. Ada nggak solusi Aira untuk besok tidak terlambat lagi? Apa solusinya? Saya harus bangun lebih awal, terus mengantar ke ibu ke warung, baru saya harus berangkat ke sekolah. Gitu. Terus besok tidak terlambat lagi ya. Sama-sama awali aktivitas kita dalam hal membuat keyakinan kelas pada kelas 8 A hari ini, dan kita awali semua dengan doa dan memohon agar kesepakatan kelas. Ini adalah kesepakatan kelas yang akan kita lakukan, kesepakatan kelas untuk kelas 8A. Berikut kenapa kita membuat kesepakatan adik-adik. Nah, ini nanti lihat. Ada bisa dilihat nggak? Bentar, pada slide sebelumnya. Ini pengertian kenapa mereka harus membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas adalah salah satu cara untuk menerapkan disiplin positif sekolah. Salah satu untuk menerapkannya adalah dengan membuat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apanya? Jadi sudah lihat bahwa pengertian adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dan dalam diri anak tanpa hukuman dan tanpa hadiah. Jadi ibu ulangi bahwa suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin sekolah tanpa hukuman dan tanpa hadiah. Kesepakatan itu tetap dibuat tanpa dibuat dalam rangka hadiah. Berikut yang kedua, disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, maka diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Jadi kalau adik-adik nanti ketika kita membuat suatu keyakinan kelas, salah satu cara juga untuk adik-adik menghindari kekerasan. Selanjutnya adalah bagaimana caranya menerapkan disiplin positif, yaitu dengan membuat satu keyakinan kelas, yaitu ini. Apa itu keyakinan kelas? Ini adik-adik ya, ingat baik-baik. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas. Kata kesepakatan berarti terdiri dari banyak orang. Kesepakatan itu bukan sepakat, terdiri dari satu. Makanya dikatakan kesepakatan kelas adalah kesepakatan kelas yang berisi ada
aturan untuk membantu dan murid bekerja sama membentuk kegiatan belajar yang efektif. Jadi keyakinan kelas yang dibuat nanti sebentar Ayo nih bawa putar. lagi. Jadi untuk kelas kalian menjadi seperti apa ke depannya? Pasti kelas yang lebih baik. Nah, untuk bisa mencapai kelas yang lebih baik, maka dibutuhkan apa? Dibutuhkan satu keyakinan atau satu aturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan dari semua. Jadi aturan yang adik-adik yakini bahwa bisa membawa kelas ini menjadi lebih baik. Maka apa saja? Nah, nanti akan ibu golongkan karena ini sudah ada beberapa impian yang nanti sebenarnya akan menjadi satu keyakinan. Ini adalah keyakinan kelas yang sudah menjadi kesepakatan adik-adik semua, bukan kesepakatan ibu, tapi kesepakatan adik-adik semua yang terdiri dari 5 sesuai dengan impian yang adik-adik utarakan tadi. Ini ada disiplin, kemudian membuang sampah pada tempatnya, menjaga keamanan dan ketertiban, menjaga fasilitas kelas, dan saling menghormati dan menghargai satu sama lain. 5 ini ibu harapkan nanti karena ini adalah kesepakatan bersama adik-adik semua. Proses pembelajaran maupun ketika kita menemukan siswa itu mengalami satu masalah. Jadi mungkin mereka tidak tahu pada aturan-aturan. Karena saya terus terang Bu, sering saya juga melenceng daripada apa yang disampaikan tadi, yaitu ketika siswa itu melakukan sesuatu masalah atau mungkin kesalahan, saya tidak memikirkan bahwa apa yang dirasakan oleh siswa itu. Sering saya memang kadang-kadang mempermalukan siswa, spontan saya bicara, ya, karena saya tidak mengontrol bahwa bukan tidak seperti itu yang sebenarnya yang ada pada guru. Jadi mungkin itu Bu, memang saya bangga dengan materi pada kesempatan ini, lebih membuat saya lebih memperbaiki diri ke depan dalam hal makasih. Ini Ibu menjelaskan peristiwa sampai kepada pembelajaran sampai refleksi akhir. Nah, berikut perwakilan laki-laki. Karena biasa laki-laki juga bagaimana mengontrol emosi. Silakan, siapa antara Pak Beni atau Pak Marki? Oh, tunjuk saja. Oke, sebenarnya nggak boleh buat tunjuk, Bang Pak. Kita juga kepada siswa nggak boleh menunjuk kesadaran sendiri. Siapa yang boleh? Ayo. Pak Beni. Ya, terima kasih. Jadi bagaimana perasaan saya selama pembelajaran? Tentu merasa senang karena bisa mengetahui posisi saya sebagai guru untuk mengontrol di posisi seperti apa, sehingga kalau mempelajari tadi memang saya selalu pribadi kebanyakan di posisi sebagai penghukum. Untuk itu lewat pembelajaran seperti ini saya merasa senang sehingga boleh merubah cara mengajar ataupun cara bertindak untuk memperbaiki posisi maupun dengan sikap-sikap siswa untuk lebih baik. Terima kasih. Ya, berikut ada lagi yang ingin menyampaikan. Kelompok ini sebuah perwakilan, mungkin kelompok ini ada Ibu Adayanti dulu atau Ibu Linda. Ibu Linda.
ini ada Ibu Eka, mungkin ini fokus rata-rata di pembelajaran apa yang saya katakan. Ini refleksi itu sebenarnya adalah seperti curhat tetapi terstruktur. Curhatnya ada DP susunan. Ada lagi? Ibu Eka mungkin ada? Oh sudah jadi malus. Mungkin sudah ada perwakilan dari teman-teman. Dari kelompok ini ada? Oke, Ibu Diana. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini mengenai materi hari ini sangat luar biasa menurut saya, karena saya mendapat pengetahuan dari pembelajaran ini. Memang ini pembelajaran sudah ada di PMM, tetapi saya lebih mengerti setelah Ibu menjelaskan kepada saya, dan saya lebih tahu saya memposisikan diri saya sebagai posisi saya di mana, entah di hukum, karena kemarin posisi saya paling banyak di posisi sebagai teman dan juga ada di hukum. Dan sekarang saya lebih mengetahui seharusnya sebagai guru itu seharusnya posisinya sebagai apa. Dan terima kasih kepada Ibu karena sudah memberikan materi ini, dan ini akan menjadi pembelajaran kepada kita untuk boleh kita aplikasikan di dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Sekarang saya ingin mendengar dari Ibu, antara Ibu siapa ya yang bertiga, Ibu sampai boleh berikan tangan atau pilih testimoni. Testimoni sebentar, ada laki-laki ada perempuan. Pilih yang mana, yuk. Siapa yang bisa? Ibu Yunika, oh Ibu Yuni testimoni saja ya. Testimoni saja. Ibu Ira saja, Ibu Ira, pembelajaran apa yang didapat Ibu Ira? Terima kasih. Jadi apa yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini yaitu saya mengetahui tentang 5 kontrol guru dari penghukum sampai pada manajerial. Yang ternyata selama ini saya lebih dominan ke penghukum, kemudian ke kontrol guru sebagai teman. Setelah saya pelajari ternyata yang paling menurut saya yang paling baik itu posisi kontrol guru manajerial. Ya, untuk kita terapkan di dalam kelas nanti ataupun kepada peserta didik. Terima kasih kepada Bu Kepse karena telah memberikan materi ini supaya wawasan kita jadi bertambah. Kalau hanya melihat di PMN, kebanyakan malas banget nonton video, skip sambil baca cerita, jadi kadang nyandak memasuk ke otak itu DP materi. Jadi terima kasih, itu saja review saya. Terima kasih banyak. Diberikan aplaus dan testimoni. Mungkin ada yang bersedia untuk testimoni hari ini. Ibu Yuni, Pak C saja, silakan Pak. Oke teman-teman, terima kasih atas kesempatan. Bukan, terima kasih. Sebenarnya saya mau awal saya mau menguruskan dulu karena dulu saya bergerak, saya terapkan ke teman-teman ini destinasi aksimeta yang berbeda tentang budaya positif. Pernah sempat kita bilang dulu waktu di kantor, suatu kali kita menerapkan ini. Tapi kita sampai sekarang enggak karena kesibukan. Tapi bersyukur kita penuhi seluruh dari kekurangan ini dengan penerapan karena kita terapkan kontrol di SMK Cokro semua. Karena waktu itu dari dari waktu saya harus rekam hari ini seperti ini pagi-pagi kelas saya buat semua itu dan saya harus upload pada saya 12 malam. Bayangkan itu harus diedit lagi, jadi dikejar saya. Nah, bersyukur Bu, makasih sudah. Saya mau bersyukur dulu ya, terima kasih karena Ibu Kep sebenarnya janji dulu sebenarnya kita bilang ini. Nah, untuk testimoni kali ini saya mau berbagi sedikit dulu ya. Di sini sebelum saya ikut guru penggerak, saya ada di posisi mau kontrol sama ini Bu. Ada di hukum,
ADDP sebagai teman, ADDP sebagai apa tadi sama itu? ADDP pembuat proses bersama, sebagai pemantau, manajer itu justru ada paling kecil. Sisa itu banyak sekali dulu ya. Karena kerjaan kolonial dulu memang betul. Kita sudah bawa otak yang otak, jadi sudah betul kerjaan dulu. Sampai dia bilang sih betul otak bisa diisi. Nah itu seperti ikut guru penggerak. Nah kalau teman-teman analisis saya setelah selesai ikut guru penggerak, saya sudah pernah bawa itu. Terlambat pun saya tidak pernah menghakimi siswa. Ada justru kita pasang sekali karena isu itu dengan ini dia. Tapi memang sekarang saya berusaha beralih dari 4 posisi itu saya mencoba untuk ke manajer. Walaupun langsung perwatakan seseorang itu kan bisa diubah langsung tak selesai. Nah di sini saya mau coba pelan-pelan. Walaupun sifat juga kalau dia masih sedikit. 4 posisi kontrol yang lain itu dia sedikit masih sampai kaitan dengan masalah kertas karena banyak. Tapi di terakhir saya coba terapkan pelan-pelan itu manajernya. Yang akhirnya kalau setelah selesai dari situ tadi, saya sudah lihat kan tadi itu anak tidak masuk terbebani. Terus bagaimana kabarnya? Ada solusi, tapi kita yang berikan tawar bagaimana solusi. Bukan saya yang berikan solusi, tapi mereka yang ambil solusi itu. Nah itu DP yang saya coba terapkan pelan-pelan. Walaupun dulu memang kita bersifat kolonial dan kita takut sekali. Nah, tapi untuk bergerak kayak ditambah di muka ini sampai asal waktu itu dari PT Simon waktu ini bu yang orang ibu waktu ada praktik di luar ibu itu bukan kerja kan waktu itu kan diberi kesempatan untuk masih bergerak. Nah memang kayak ditambah kita ini. Nah teman-teman di sini saya juga mau ngajak teman-teman mari orang kalau ada kesalahan siswa dengan langsung ambil keputusan yang memang menyedihkan. Justru sekarang kita semua bersama. Apapun yang terjadi tidak langsung ubah pukul kasar dulu. Ubah aktivitas keras pelan-pelan. Itu kita mau ubah satu kali. Nah, terima kasih udah ketika juga mengingatkan kembali posisi-posisi kontrol itu harusnya kita ada di mana tapi posisi yang baik sebenarnya. Karena sebenarnya teman-teman ini 5 posisi kontrol masing-masing ada di efek dampak ke depan. Nah, dari kelima ini 4 tadi di luar dari manajerial itu punya efek. Kalau saya dia sebagai teman, dampak dia selesai sekolah, ada dampak lagi secara berkesinambungan mereka ada efek. Itu yang kita tadi di waktu lalu. Dan efek malah itu manajerial, karena di situ mereka yang gali, mereka yang cari solusinya, bukan orang hanya kayak cuma macam-macam gitu. Berikan tawaran apa yang kalian lakukan, bagaimana solusinya, itu berikan solusi. Yang akhirnya nggak ada paksaan, nggak ada yang dirugikan, dan sama-sama ada efek yang terjadi. Nah, di ruang ini ada posisi kontrol, ini kan semua. Yang lain-lain kayak yang tadi, sudah 3 institusi, sebenarnya dia Bapak Ibu, presiden sudah 3 institusinya mau connect juga dengan manajemen tadi itu sebenarnya. Makanya disiplin positif ini saling keterkaitan. Di posisi kontrol, kayak kelas, di segitiga institusi, itu cuma dasar kebutuhan manusia. Nah itu semua kalau terpelajari itu akan tahu kebutuhan akan diri. Oke mungkin itu Bu, terima kasih. Soal pertamanya dan kita memang kita membahas surat karena kita sudah. Terima kasih Bu.